Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma salli wa sallim. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Allahumma salli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudula, wabil khusus yang kita muliakan dan kita cintai, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'ab, guru kita yang senantiasa fatwa-fatwa dan nasihatnya kita nanti-nantikan. Semoga beliau diberi panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, terjaga dari segala gangguan, amin, sehingga masih bisa tetap senantiasa menyertai hidup kita, langkah kita dalam keseharian. Allahumma amin. Amin. Para habaib yang hadir di tempat yang mulia ini, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan juga para kiai, para asatid yang dimuliakan oleh Allah, hadirin, dan juga mudah-mudahan kita malam hari ini mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT. Allahumma amin. Pada kesempatan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia ini, Ma'had Al-Khairat Bekasi, saya mungkin sekitar 17 sampai 20 tahun yang lampau saya sudah sampai ke tempat ini. Saya sambang sowan pada Habib Naqib waktu itu. Jadi ini kedatangan saya kedua kalinya, dan sekarang menjadi tetamu dari Habib Muhammad Fat'ab ya. Dan mudah-mudahan saya diaku salah satu dari keluarga besar Ma'had Al-Khairat Bekasi. Saya ditanya acaranya bagaimana Habib kan gitu. Katanya, ya saya ngasih sedikit ulasan, nanti ada tanya jawab. Mudah-mudahan dengan tanya jawab itu kita diskusi lah. Antum semua tentu sudah banyak hal mendapatkan dari guru-guru mengajar di sini dari tahun ke tahun ya. Jadi tidak asing insya Allah kalau membahas tentang masalah keislaman ya. Dan juga hadirin undangan yang datang dari beberapa tempat. Saya juga yakin bahwa antum sudah banyak dengar kalau di Jakarta ini ya, namanya majlis-majlis alim, pengajian di mana-mana, kalangan habaib, kalangan kiai, asatidzah. Insya Allah bukan termasuk orang yang awam di dalam agama, tapi insya Allah sudah terisi, bahkan hampir penuh barangkali demikian. Jadi kalau saya mengisi satu dua buah kata orang Jawa itu nguyai segoro. Nguyai segoro itu memberikan garam di tengah lautan. Jadi tidak ada artinya sebenarnya. Hanya saja sebagaimana kita diperintahkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling ingatkanlah karena peringatan itu sangat manfaat bagi umat Islam. Namanya peringatan itu enggak cukup sekali. Ada tulisan kadang-kadang di ruang ini dilarang merokok misalnya. Itu saja kalau nggak sering diingatkan masih ada saja yang merokok kadang-kadang begitu ya. Jadi walaupun tertulis yang sudah permanen itu, terbaca itu suka dilanggar, maka perlu diberi peringatan. Walaupun sudah tertulis masih perlu disampaikan dengan kata-kata. Barangkali itu gambaran ringkas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikhwani rahimakumullah. Kalau bicara Islam di Indonesia akan saya persempit ya, gerakan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka kita meyakini sebagai kelompok mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia ini, bahwa Islam yang ada di Indonesia yang asli dibawa oleh para wali songo dan orang-orang yang menyertai beliau adalah Islam dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kalau di dalam bahasa simpel yaitu Sunni, Islam Sunni, ya, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita di Indonesia ini sejak zaman Islam diajarkan di Indonesia di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i, maka lebih mudah dikatakan bahwa Islam kita ini adalah Islam yang Sunni Syafi'i. Sunni Syafi'i itu keyakinan kita. Kemudian dalam kenyataan bahwa para ulama-ulama kita itu di samping mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mungkin lebih mudah dikatakan yaitu bertauhid 50 keyakinan terhadap sifat Allah, ya. 50 keyakinan kita terhadap sifat Allah, 50 sifat Allah yang kita yakini menjadi panduan bagi keyakinan kita berakidah, gitu ya. 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, dan 1 sifat apa? Fi kulli mungkinin atau takinin atau jaiz, ya, dalam pembahasan para ulama dan pembagiannya, gitu ya. Jadi tidak membahas pada itu, yang intinya bahwasanya itulah akidah kita yakini. Nah, termasuk 1 juga keyakinan kita pada sifat para nabi, gitu ya, sifat para nabi. Jadi bukan 41 tadi ya, sifat para nabi itu ada 4 yang wajib, 4 yang muhal, dan 1 yang jaiz, gitu ya. Kalau dikumpulkan menjadi 50 sifat bagi Allah dan Rasulnya. Itu ringkas. Nah, ternyata di samping ajaran itu ada 1 ajaran lagi, yaitu akhlak. Ajaran akhlak. Ada 1 ajaran akhlak yang sebenarnya itu sudah mendarah daging di hati umat Islam Indonesia. Itu diambil, dikutip dari sebuah makna hadis. Kalau hadis aslinya itu at-tahuru syatrul iman. At-tahur kebersihan, syatrul iman sebagian daripada iman. Tapi menjadikan 1 makalah atau makalah menjadi an-nadhafatu minal iman. Itu akhlak, salah satu ajaran akhlak. Bahkan di sebagian, di pasar-pasar saja yang masih mengenal ajaran kebersihan, terus ada kalimat-kalimat itu, ya, selalu dipergunakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk daripada iman, itu akhlak. Di dalam kajian Ahlussunnah wal Jamaah yang di Indonesia paling tidak ada 3 unsur, ya. Sunni yaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita menggarisbawahi siapa Ahlussunnah wal Jamaah, imamnya yaitu imamnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, gitu ya. Dan beliau berdua ini adalah pelanjut estafet dari ulama-ulama sebelumnya. Termasuk Imam Syafi'i itu ulama sebelumnya, ya. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan juga para tabi'in sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Mereka adalah bermadzhabkan 1, ya, dalam akidah. Kemudian mazhab itu dilestarikan sampailah pada zaman Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dan beliau berdua ini yang menjadi terkenal karena memperjuangkan kelestariannya, begitu, sehingga dianggap sebagai jawara-jawara atau pahlawan-pahlawan Ahlussunnah wal Jamaah yang melestarikan akidah ulama sebelumnya. Maka dikatakan apa? Sunninya Sunni Asy'ari Maturidi, ya. Jadi mazhabnya, karena kita di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, gitu ya. Dalam mazhab di dunia yang diakui oleh ulama dunia adalah 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Cuman kita di Indonesia, khususnya juga
Dan di Nusantara pada umumnya adalah mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, ditambah adalah mazhab akhlak atau tasawuf. Tasawuf itu akhlak, akhlak itu tasawuf, ya. Tasawuf itu adalah orang yang ingin mensucikan dirinya dan hatinya dari keterikatan terhadap dunia. Nah, maka dikatakan sufi, sofaul qalb, hatinya bersih dari terikat kepada kehidupan dunia. Ya. Itu berkaitan dengan ilmu tauhid dan berkaitan dengan ilmu fikih. Itu tasawuf tidak bisa lepas dari ilmu fikih. Saya contohkan ya. Ini sering saya sampaikan karena mudah untuk difahami, khususnya oleh masyarakat yang pernah di pesantren atau belajar fikih pada guru-guru majelis taklim gitu ya. Di sana ada, di dalam fikih itu ada satu ajaran yang memang sepertinya itu unik. Ini dulu suatu hal yang lumrah, tapi di zaman sekarang ini menjadi unik ini. Di zaman sekarang ini, kenapa kok jadi unik? Karena banyak orang tidak tahu. Ya enggak? Begini, kalau misalnya saya habis sholat maghrib, sebelum sholat maghrib kan wudhu dulu, kemudian saya sholat maghrib. Dan kebetulan misalnya saya ini adalah orang yang menggunakan imamah. Kebetulan hari ini imamahnya ketinggalan di Cikarang gitu ya. Jadi imamah saya ketinggalan di Cikarang di mobil gitu ya. Yang kemarin dari Megamendung gitu ketinggalan. Biasanya sebagai imamah gitu. Ya, ringkas cerita, kalau orang yang menggunakan imamah dan dia punya wudu, setelah saat sholat maghrib punya wudu, kemudian datanglah setelah itu adzan isya, sedangkan dia masih punya wudu, ya. Jadi belum batal wudunya. Maka tatkala dia ingin sholat isya, itu walaupun dia punya wudu tetap disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan untuk tajdidul wudu, menambah wudu, mengulangi wudu walaupun dia tidak batal. Ini ajaran fikih. Ya, fikih ada dalam kitab Imam Syafi'i. Fikih ini, tapi ini fikih mengandung tasawuf yang tinggi. Fikih yang ini bab namanya tajdidul wudu. Kenapa? Karena dalam kitab fikih itu diterangkan bagi orang yang menggunakan imamah, ya, orang menggunakan imamah itu kan tidak semudah kalau kita pakai peci gini aja ya, masih perlu diikat yang gini sehingga agak sedikit kesulitan kalau mau lepas ya. Maka boleh tatkala waktunya mengusap rambut dengan air ini, misalnya ini air ya, nah, ini boleh mengusap imamahnya tanpa harus kena rambutnya. Jadi air basah, kemudian dia kasih imamahnya begini, boleh. Kenapa? Karena dia tidak batal wudunya, ya kan? Jadi kan sebelum maghrib dia wudu, kemudian sholat maghrib dan mungkin zikir atau baca Al-Quran sampai isya, dia tidak batal. Andai kata tanpa wudu pun sholat isya sah, tapi disunnahkan untuk wudu, mendapatkan kesunnahan wudu. Begitu dia ini sampai pada mengusap rambut yang kepala, maka boleh dia cukup memasukkan tangannya di air, membasahinya dan mengusapkan dia punya imamah. Ini ajaran fikih. Kalau ditanya, loh kok unik ya, wong waktunya ngusap rambut kok malah disuruh ngusap imamah. Ini saya katakan unik ya, bagi orang yang tidak paham betul-betul apa maksudnya, aneh ini ajarannya. Ya, padahal namanya wudu ya harus ngusap rambut, tapi bab ini biasanya orang sudah pakai imamah, kan ngerti fikih orang ini. Ya, kok justru dia boleh mengusap imamahnya tanpa terkena rambutnya. Nah, ini kajian ilmu tasawufnya mengatakan demikian. Ya, agar dia ini tidak banyak membuka rambutnya sehingga rambutnya kelihatan oleh banyak orang, bahkan kelihatan oleh para malaikat. Ya, maka tidak pantas. Apalagi kita yakin semua gerak kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara akhlak, secara tasawuf,
sebenarnya aurat laki-laki secara tasawuf itu tidak jauh berbeda dengan auratnya wanita secara hukum tasawuf. Kalau hukum fikih ya, bahwa aurat laki-laki di dalam sholat kan gitu, boleh seorang laki-laki di dalam sholat itu dan sah kalau dia sudah menutup antara pusar ya sampai lutut, sah sholatnya. Andai kata orang tidak punya baju, tidak punya apa-apa kecuali sarung saja bisa menutupi lutut sama pusarnya gini, maka dia sholat sah. Itu urusan fikih. Tapi urusan tasawuf dia tidak afdal dan dia kurang beradab. Andai kata dia bisa kok menutupi seluruh badannya, cuma tidak mau saja, tidak aku mau wajibnya saja, nggak usah tasawufan ya, itu sah tapi tidak baik. Nah, kenapa tidak baik? Itu kajiannya bukan fikih tapi kajiannya adalah tasawuf. Jelas ya? Di antara yang tidak baik adalah seorang laki-laki yang membuka rambutnya, ini tidak baik menurut ilmu tasawuf. Ini sedikit saya klasifikasi. Jadi ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, dan ilmu apa tadi? Tasawuf. Sudah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah yang asli dulu dibawa oleh para ulama-ulama terdahulu, para wali songo dan orang-orang yang berjuang bersama beliau. Itulah ajarannya. Ya, maka kalimat saya ulangi, an-nadhafatu minal iman, itu tidak ada urusan fikih, itu adalah urusan tasawuf. Orang ahli tasawuf namanya sufi, orangnya namanya sufi. Ya, oh ini fulan ulama sufi, berarti ahli tasawuf, akhlaknya baik. Ya, dan itu ajaran Nabi yang beliau mengatakan innama bu'ithtu litammima makarimal akhlak. Semuanya aku diutus oleh Allah SWT di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik ya ikhwan, kembali kepada Islam yang ada di Indonesia. Ya, itu sebagai landasan ya, kita sudah tahu landasannya. Bahwa Islam begitu masuk di Indonesia yang diajarkan 3 hal itu utamanya ya, baik lewat kitab-kitab semacam tafsir, maka muaranya juga di situ 3 hal ini ya. Kemudian apa saja lah, tafsir, mau hadis dan segala macam ya, sebenarnya muaranya pada 3 hal ini. Memang 3 hal ini fikih dengan segala macam pembahasannya, cabang-cabangnya ini luas sekali. Bab haji pun masuk fikih, ya dah. Faraid kematian pun masuk fikih, kan begitu. Hampir semuanya ya masuk fikih. Dalam keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sifatnya, bagaimana Allah menciptakan semua makhluk hidup dan segala macam, itu ilmu tauhid ya. Adapun dalam kemasyarakatan bagaimana kita hidup kan gitu ya, berkeyakinan, bertetangga, beribadah, tata cara yang baik, itu adalah ilmu tasawuf. Itulah sebenarnya ajaran pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah, saya tidak bicara zamannya Wali Songo ya. Yang nanti tambah malam ya. Langsung potong Kompas. Saya potong Kompas zaman perjuangan. Zaman melawan Belanda. Ini ternyata banyak ulama-ulama yang masih berpegang teguh dengan akidah atau 3 hal tersebut, yaitu fikih, pertama tauhid, fikih dan tasawuf. Ya. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Kita tentu sebagai umat Islam tidak senang kalau tokoh-tokoh kita dipatungkan, kita tidak senang. Ya. Cuman untuk sebuah sejarah adalah sebuah bukti bahwa dimanapun namanya foto, gambar, bahkan patungnya Pangeran Diponegoro itu selalu pakai imamah, ya dah, pakai jubah, kan begitu. Ini pahlawan kemerdekaan, melawan Belanda. Itulah ajaran Islam dengan pakaian dan penampilannya. Namanya siapa? Diponegoro. Yang jelas, kalau saya tidak berbicara nasabnya tidak, tapi namanya Pangeran Diponegoro, jadi dikatakan ini orang Jawa. Ya, kalau namanya Pangeran Charles, ini bukan tidak Jawa ini. Ya, namanya Pangeran Diponegoro. Ya, berarti produk Jawa. Artinya, walaupun dia ini produk Jawa, pakaiannya pakaian sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, terus
berjalan sampai masanya fitnah yang ada di masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ringkasnya, pada akhirnya beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu semua kiai-kiai di zaman itu masih tetap eksis meyakini 3 hal tersebut. Apa itu? Fikih, tauhid, dan tasawuf. Fikih, tauhid, dan tasawuf. Bukti bahwa hampir semua ulama yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama atau organisasi NU, fotonya di mana saja itu semuanya adalah orang-orang yang menutup rambutnya, pakai imamah. Kalaupun tidak, beliau pakai sorban ditutupkan begini, peci, pakai sorban begini. Kalaupun tidak pakai imamah, tapi tetap foto-foto di mana-mana ini menggunakan peci. Kenapa? Biar akhlaknya ini terjaga, tasawufnya terjaga. Ya, biar tasawufnya terjaga. Saya pernah membaca satu riwayat, ada seorang ulama ya, minal auliya, cuman lama yang saya baca. Saya ingat ceritanya tapi lupa namanya ya. Saya suka baca, kebanyakan nama-nama ulama dibaca jadi satu persatunya kadang lupa, cuman ingat ceritanya. Ada seorang yang menggunakan imamah, ya seperti tadi itu bukan wudhu dia. Kebetulan ada muridnya di bawah. Ya kalau bahasa kita mungkin Pak Kiai gitu ya, Pak Kiai, saya bawakan peginya gitu. Marah, gitu. Nggak usah. Kenapa? Kamu mau ngambil peci saya ini? Gitu. Enggak, barangkali nanti antum kalau wudhu, kan lihat antum kalau wudhu biar tidak basah gitu. Kamu nyuruh saya buka peci ini, saya malu kepada Allah. Ini aurat saya ini, malu saya kepada Allah. Itu begitu. Maka dikatakan sebenarnya di dalam ilmu tasawuf, auratul rijal sama dengan auratul nisa. Semua tubuh manusia ini di hadapan Allah adalah aurat. Di hadapan Allah adalah aurat. Ya, yang tidak boleh sembarangan dibuka. Mohon maaf saya, kadang-kadang kita sembrono, kita ini kata ini tidak mau peduli gitu ya. Ini adik-adik yang remaja-remaja suka bola ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan di sini tidak ada ya, tapi di tempat lain saya kira ya ada gitu ya. Itu kadang-kadang melihat bola di tempat main, di stadion yang entah itu misalnya Persija lawan Arema misalnya gitu. Wah, ini saya Persija gitu ya, apa Jakmania, saya Jakmania, saya ngaji, saya sholat, saya berangkat itu habis sholat, bahkan saya bawa sarung, bawa ini ya, sudahlah, namanya santri ya, langsung pergi ke sana dan melihatlah pertandingan bola. Azan misalnya, azan Allahu Akbar, azan asar, berhubung dia santri, dia ini sholat kemudian lari musola, mungkin ada demikian ya, sholat luar biasa ini. Cuman kadang-kadang tidak peduli terhadap aurat. Dia melihat dengan enjoy pemain bola tersebut. Padahal pemain bola itu membuka aurat, karena di pemain bola kan pakai celana pendek. Kita sebut saja Persipura ya. Yang Persipura dengan timnya ya begitu, itulah Persipura ya. Ya bukan apa, tapi umumnya kan mereka dari warga kulit hitam dan gitu ya. Ya nggak ada yang menarik. Ya dan, tapi ingat, lihat aurat sesama laki-laki haram. Betul? Kalau kita ridho, kita juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sengaja kita lihat bolanya. Kenapa kok demikian? Karena ilmu tasawufnya enggak dipasang. Bahwa semua, mau hitam, mau putih, mau kuning, mau belang pun, orang itu wajib tutup aurat. Aurat yang wajib sudah jelas. Nah, aurat yang sunnah di dalam tasawuf adalah jami'u badani, semua anggota tubuh ini indallah di hadapan Allah adalah aurat. Sudah ya? Ini penting untuk kita ketahui ya. Kita kepingin kembali kepada era keislaman yang benar, walaupun kita di era yang penuh fitnah ini, tapi paling tidak kalau kita tahu, mudah-mudahan tergugah hati kita sehingga kita ini menjadi muslim-muslim yang meminimalisasi kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik,
saya lanjutkan. Era ini ya. Berikutnya, kepengurusan berikutnya sampai zamannya Kiai As'ad Syamsul Arifin, ya, Situ Bondo, dan ketua PBNU-nya itu Kiai Haji Idham Khalil. Ya, itu ya pasti ada perubahan-perubahan. Tapi ulama-ulama yang tampil di kalangan Nahdlatul Ulama itu nggak ada yang buka ciulan. Semuanya tertutup. Bahkan saya kenal sama seorang yang luar biasa. Saya memberitahukan ayah saya masih hidup, usianya 90 tahun. Sekarang masih hidup, ya. Itu ayah saya Kiai Haji Basri Alwi. Beliau punya kawan namanya Kiai Mas Duki Mahfud. Dulu seusia dengan ayah saya, tapi beliau dipanggil duluan. Nah, itu dari Jawa Tengah pindah ke Malang. Ya. Suatu saat saya kan generasi muda, ya, dan saya juga aktif di pergerakan di NU, dulu pernah di Ansor juga saya pernah. Suatu saat saya duduk sama beliau. Ya maklum, beliau orang tua, saya anak muda. Ya saya dinasihati itu kan maklum ya. Saya diajak bicara, ayahnya bagaimana kabarnya kan gitu. Pada satu saat saya disampaikan begini. Nah, mohon maaf ya, beliau panggil saya itu waktu itu ya Gus Lutfi gitu. Gus bilang gitu. Kita ini banyak yang berdosa Gus ya. Loh kenapa Kiai? Sampean punya KTP enggak Gus? Punya ya. Sampean waktu foto KTP pakai peci Gus. Wah yang nggak boleh sama kecamatan, harus copot peci ya. Kalau jenengan ya, jenengan kan sudah haji ya. Iya. Sampean jenengan waktu ngurus paspor itu peci fotonya pakai apa? Ya itu, saya ini kok berdosa kepada Allah SWT. Saya kok mau difoto tidak pakai peci, padahal itu termasuk fasik. Orang tidak pecian itu fasik, kata beliau. Jadi kalau bersyahadat, menyaksikan suatu urusan dalam keagamaan itu nggak diterima dalam agama. Begitu kata beliau, fasik, luar biasa ini, bagaimana dan sebagainya, luar biasa, masya Allah. Ya, saya terima kasih. Saya tidak akrab, jarang bertemu beliau, jarang. Tapi ya, kadang-kadang bertemu, gitu ya. Kok diajak bicara? Itu yang saya resapi. Jadi ulama-ulama dulu, kalau foto paspor, foto ini saya jangan mau buka peci ini. Itu setengah mati nih. Laki loh ini ya. Kalau wanita mungkin ya kembar-kembar wajib jilbab. Ini laki loh ya. Tapi luar biasa. Tasawuf kalau sudah melekat dalam hati, malu. Malu untuk melepas peci. Itu di zaman yang saya tahu ya, saya baca sejarah zamannya Kiai Idham Khalil ke atas. Begitu NU dipegang oleh Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ternyata Gus Dur sendiri suka tidak pakai peci. Repot sudah. Disitulah tempat bergesernya NU. Mungkin pakai VK oke lah, mungkin pakai tauhid oke lah, akhlak tidak. Akhlak pada Allah tidak. Coba pakai celana, pakai apa? Baju kutub ya. Bahkan di Istana Negara pakai celana pendek. Akhlak hilang. Inilah yang merupakan pemuda-pemudi Islam, khususnya NU saat itu, ya sudah merupakan sampai zaman sekarang. Sampai santri pun lihat orang sepak bola, walaupun laki-laki tidak merasa berdosa, padahal melihat hilang sudah akhlak. Habis. Kalau sudah akhlak itu habis, maka orang sedikit demi sedikit sampai tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang lebih lagi, bukan sekedar akhlak, bukan sekedar takut, Allah pun ditantang. Karena ada sudah kerusakan, suatu masa rusak dalam bidang akhlak, sudah repot sudah. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita kepingin sebenarnya, kita kepingin masyarakat kita masyarakat yang baik, ya kita yang harus berjuang. Kita yang harus berjuang. Itu nenek moyang kita, ya, ini berjuang ini. Pangeran Diponegoro menginginkan agar masyarakat Indonesia ini tetap Islam, dan Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau pasang badan untuk perang melawan Belanda, sampai mati melawan Belanda. Pasang badan. Tujuannya apa? Apa hanya tujuan beliau saja? Apa waktu itu beliau punya tujuan, aku kalau meninggal dunia biar jadi pahlawan? Tidak ada.
Pokoknya berjuang bagaimana umat Islam di zaman itu tetap lestari, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya sesuai dengan apa yang beliau yakini, itu tujuannya. Adapun kita mengatakan itu adalah pahlawan nasional, kan kita. Beliau berjuang saja, berjuang. Tujuannya apa? Anak cucunya biar selamat. Ya, saya mengajak saudara-saudara, khususnya para pemuda. Alhamdulillah, malam hari ini saya tidak menyangka kalau bisa bertemu dengan antum semua, dengan yang pakaian luar biasa, yang senang majlis taklim. Tapi saya tidak bangga. Terang-terangan saya belum bangga kepada kalian yang hadir hari ini. Mohon maaf. Saya belum bangga melihat kalian yang hadir duduk bersama saya dan Habib Muhammad. Hari ini saya tidak bangga. Belum. Mudah-mudahan suatu saat saya bangga kepada kalian. Amin. Kenapa saya tidak bangga? Karena kalian mau duduk sini itu sebab orang tua kalian. Sebab kiai-kiai kalian yang mengajari kalian ini. Jadi kalian adalah produk orang tua kalian, sehingga jadilah kalian senang majelis taklim. Jadi saya bangga kepada ayah-ayah kalian, guru-guru kalian, ustaz-ustaz kalian. Saya bangga kepada mereka karena mereka lah yang mencetak kalian bisa hadir dalam majelis taklim. Tapi kalau kalian besok punya anak, ya, kalian punya adik, punya anak, dan kalian jadikan adik-adik dan anak-anak kalian di masa datang hadir senang majelis taklim, baru saya katakan kalian adalah orang pilihan di hadapan Allah SWT, karena kalian sudah bisa mencetak orang-orang anak-anak yang soleh. Jelas? Saya tanya sekarang, mau mencetak anak yang soleh pakai akhlak rusak atau pakai akhlak yang mulia? Mulia. Jamiah kita Nahdlatul Ulama sekarang sedang diduduki orang-orang yang tidak banyak berpeci, yang suka gundulan banyak, pengurus-pengurus banyak, rapat-rapat juga banyak tidak berpeci, banyak. Jangankan gitu, orang baju putih katakan oh ini Arab. Pangeran Diponegoro kalau lahir hari ini dikatakan ini ke Arab-Araban. Itu permasalahan. Sekarang kalau bukan kalian yang merebut kedudukan-kedudukan itu akan dikembalikan pada akhlak yang mulia, akhlaknya Pangeran Diponegoro, akhlaknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhlaknya Kiai Wahab Hasbullah. Terus mau dititipkan pada siapa? Siapa akan kita titipi? Kalau bukan kita yang bekerja untuk itu, maka kewajiban kita sebagai generasi penerus adalah melestarikan 3 hal ajarannya, akidah dalam ketauhidan, mengikuti mazhab Asy'ari dan Maturidi. Kita lestarikan bagaimanapun caranya. Lawan kita banyak. Kita melestarikan, berusaha yang melestarikan, mempertahankan akidah Asy'ari Maturidi. Lawan kita banyak. Ada Wahabi, ada Syiah, ada liberal dan seterusnya. Ada Ahmadiyah, ya. Pokoknya banyak lawan kita. Itu baru satu masalah akidah apa? Asy'ari dan Maturidi. Dalam kitab fikih, bab fikih, lawan kita banyak. Siapa itu? Anak-anak liberal yang tidak lagi mau berfikih, ya, anti pada syariat. Namanya fikih itu ya syariat itu ya fikih. Kita bicara fikih, mudah-mudahan ada ustaz-ustaz yang ada di sini membantu saya mungkin ya, barangkali mudah-mudahan. Kita akan tahu kalau kita bicara atau belajar sama kiai-kiai kita, habaib kita, kita tanya, Pak Kiai, Habib mau tanya, orang mencuri 1 juta rupiah di Indonesia ini, hukumnya apa, Habib? Tanya, kira-kira Habib atau Kiai jawabnya apa? Di penjara? Kira-kira? Enggak. Menurut kitab fikih ini, orang yang mencuri hukumnya adalah potong tangan. Betul? Betul? Itu fikih. Tapi orang sekarang, walaupun
pengurus NU, tidak mau itu. Oh jangan, nggak usah potong tangan, terlalu syariat, nggak usah. Melawan kitab fikih. Betul? Ini yang terjadi. Bahkan unik ini. Urusan fikih ini unik. Pemerintah itu kadang mau fikih, kadang tidak mau fikih. Kalau menguntungkan mau fikih, kalau tidak menguntungkan tidak mau fikih. Bahkan NU-nya pun, PBNU-nya itu demikian. PBNU-nya itu loh kadang-kadang mau fikih dan juga tidak mau fikih. Tergantung dari pesanan. Tergantung dari order. Coba ordernya begini. Kita akan secara nasional libur bersama. Apa itu? Adalah liburan Idul Fitri. Atau untuk itu kita akan memulainya dengan awal Ramadan. Maka hampir semua elemen ini mengadakan Ru'yatul Hilal. Betul? Urusan Ru'yatul Hilal, urusan fikih. Bahkan dari pemerintah menerjunkan tim ini segala macam untuk menentukan awal Ramadan. Ya enggak? Kenapa kok pakai awal Ramadan ditentukan? Iya, karena akhir Ramadan liburan. Berhubung liburan ini adalah proyek, ya, maka semua orang berbicara fikih. Bahkan maaf ini ya, orang yang duduk-duduk di kafe-kafe atau di warung-warung ini bicara, oh hilal sudah terlihat, luar biasa, orang Indonesia alim semuanya dalam fikih. Benar? Kalau tanya, bahkan jangankan itu, ditanya dalilnya apa itu kamu puasa awal Ramadan? Oh iya, Al-Quran, Masya Allah. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Hai orang-orang yang beriman, kutiba, wajib atas diri kalian berpuasa. Kutiba, wajib berpuasa. Semuanya beriman, luar biasa ini. Orang Indonesia luar biasa ya. Bahkan kadang-kadang yang tidak puasa pun ikut Ru'yatul Hilal. Ya. Yang tidak puasa ada Ru'yatul Hilal. Kenapa? Ya kan ada ceperannya, kalau berangkat dari ceperannya ya. Ada uang ongkos pulang perginya. Tidak puasa ya. Ikut Ru'yatul Hilal. Luar biasa, rame heboh lah. Ayatnya 1 apa? Kutiba alaikumul asyam. Sudah selesai. Baik, alhamdulillah. Pada pemerintahan kita ucapkan jazakumullah khairan katsira, karena kalian hai pejabat-pejabat pemerintah memberikan fasilitas kepada umat Islam untuk Ru'yatul Hilal. Demikian juga akhir Ramadan. Bukan sekedar Ru'yatul Hilal, sampai sidang isbat, itu seluruh polisi itu melihat, menteri melihat, presiden melihat ya, bahkan tukang ojek juga pada melihat. Kapan ini? Hari Lebaran ini. Luar biasa respon. Kalau tanya, kenapa kok begitu? Iya, Al-Quran kan mengatakan wajib itu puasa. Alhamdulillah, sampai awal sampai akhir di sana kalimatnya sumu liru'yati wa aftiru liyati. Kalian awali puasa dengan ru'yah hilal, demikian juga akhiri puasa dengan ru'yah hilal. Luar biasa, ilmu satu ini sudah mendarah daging ya bagi setiap umat Islam, luar biasa. Kenapa? Karena ada proyek liburan bersama. Ya, proyek mudik. Kalau proyek mudik kan banyak, yang punya bis laku, yang punya ini laku, jual bensin tambah naik, kan begitu. Tuh selak, wah luar biasa. Pokoknya ada pesanan tadi. Baik, kita tawarkan bapak-bapak yang di pemerintahan, yang di DPR, ulama-ulama yang di NU, yang di Muhammadiyah, yang di mana saja, yang di kampung-kampung, di masjid-masjid taklim. Saya tawarkan satu lagi, sama. Apa itu? Satu ayat yang sama bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang beriman, ya, kutiba diwajibkan atas kalian alaikum al-qisasu fil qatla. Orang yang membunuh harus dikisos, artinya harus ada perda kisos. Mulai dari presiden sampai RT itu tidak punya telinga.
tertutup semuanya. Oh, tidak ada, ayat itu tidak ada. Kiai-kiai, ulama-ulama pada bungkam. Iya ya. DPR, pas pokoknya susah ini, banyak demikian. Wah, janganlah mau kita di Indonesia saja masa pakai kisos. Kalau kerja, ya sudahlah mau kita di Indonesia tidak usah puasa, tidak usah liburan sudah. Tidak mau. Yang enak mereka mau, yang susah mereka tidak mau. Khawatir kita jadi. Jangan kita ini umat yang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang beriman kepada sebagian kitab, sebelah sana kita tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Ini problem. NU pun mengalami yang sama. Zaman sekarang bukan sekedar itu Al-Quran saja. Ya, Al-Quran diingkari. Apalagi sekarang ini Al-Quran dinista. Ini tidak mau bangkit. NU juga tidak mau bangkit. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan problem. Maka kita harus benar-benar diri dari diri kita sendiri, ya. Maksud saya begini, kalau kita terpaksa harus melampiaskan hobi kita melihat bola misalnya, ya. Paling tidak misalnya, saya tidak mengatakan boleh atau anjuran bagaimana kalian melihat bola, enggak. Kalau sudah terpaksa tidak bisa, ya paling tidak bawa tasbih sama istighfar, sama melihat cuma bola sama istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu sudah minimal. Nah, kalau kita melihatnya senang ini, wah, tidak merasa berdosa, ini akhlaknya sudah hilang. Ini di tubuh NU luar biasa. Saya katakan tubuh NU bahwa akhlak-akhlak yang dulu dimiliki oleh ulama-ulama zaman dahulu, ini akhlak kebanyakan sudah dicabut, ditaruh di almari, dikunci dan kuncinya buang, hilang itu akhlak. Hilang, sulit untuk diambil lagi. Ya, dibuang ke laut ya. Mungkin sudah ditemu sama jin kartubi barangkali diambil kali itu ya. Nah, dalam kesempatan yang sempit dan sedikit ini saya mengajak termasuk pada diri saya sendiri, ya. Kalau saya ditanya apakah Ustadz sudah berakhlak? Enggak, saya katakan kita ini menggaruk borok sendiri kita ini. Ya, tujuannya apa? Tujuan untuk benar-benar bersama. Ya, kalau kita menyadari kesalahan itu, ya sudah, mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi kan demikian, ya. Nah, kita bermohon kepada masyarakat, mungkin di sini ada pengurus Ansor, pengurus PMII mungkin, pengurus IPNU, pengurus NU, saya juga pengurus NU. Saya ini adalah wakil Rais Surya MBC NU Kecamatan Singosari, ya. Tapi saya mengucapkan apa yang saya pelajari dalam kitab-kitab itu. Kalaupun besok saya harus dicopot dari jabatan, ya ahlan wa sahlan, saya jadi warga NU, paling tidak mantan pengurus NU. Ya, tapi saya mengatakan sesungguhnya maka kita wajib untuk benar-benar diri. Sepakat, Pak? Sepakat, Mas? Sepakat? Sepakat? Mudah-mudahan kalian-kalian ini di Jakarta, bagaimana caranya kita bisa merubah PBNU menjadi seperti ulama-ulama zaman dahulu kala? Sepakat? Sepakat? Mudah-mudahan itu harapan kita bersama, sehingga kita benar-benar selalu pada jalan yang lurus. Ya dah, pada garis-garis yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW, diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, kemudian para ulama salaf, dilanjutkan oleh ulama-ulama kita, sesepuh-sepuh kita, pendiri-pendiri NU kita, yang mereka ini sebenarnya berada pada jalan yang lurus. Itulah yang harus kita lestarikan. Mudah-mudahan Allah merestui, meridhoi, dan memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan malam hari ini ada sedikit diskusi yang baik, sehingga membawa keberkahan bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Hadza aqulu lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.